Kalau kita bicara tentang Syiah, kebanyakan orang hanya tahu satu hal, bahwa Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berbeda dengan Sunni. Tapi kenyataannya, sejarah Syiah jauh lebih kompleks dari sekadar perbedaan mazhab. Bahkan banyak fakta tentang Syiah yang jarang dibahas secara terbuka, terutama bagaimana aliran ini sebenarnya lahir dari konflik politik besar setelah wafatnya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 M, umat Islam menghadapi pertanyaan besar, siapa yang harus memimpin umat? Sebagian sahabat berkumpul dan melalui musyawarah akhirnya memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Namun tidak semua orang sepakat dengan keputusan itu. Ada kelompok yang percaya bahwa kepemimpinan umat seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Kelompok pendukung Ali ini kemudian dikenal dengan sebutan, Syiat Ali, yang berarti pengikut atau kelompok Ali. Dari sinilah istilah Syiah mulai muncul. Pada awalnya, perbedaan ini sebenarnya lebih bersifat politik, bukan perbedaan dalam ibadah atau ajaran agama. Tapi seiring waktu, perbedaan itu berkembang menjadi perbedaan teologi, hukum agama, dan tradisi keagamaan. Dalam pandangan Syiah, kepemimpinan umat Islam bukan sekadar jabatan politik, melainkan memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Mereka memiliki konsep yang disebut imamah. Menurut keyakinan Syiah, imam bukan hanya pemimpin biasa, tetapi seseorang yang dipilih oleh Allah dan memiliki otoritas khusus dalam memahami agama. Karena itu mereka percaya bahwa kepemimpinan umat harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui garis Ali dan Fatimah, putri Nabi. Konsep ini menjadi salah satu perbedaan paling mendasar antara Syiah dan Sunni. Dalam tradisi Sunni, pemimpin umat atau khalifah dipilih melalui musyawarah atau kesepakatan umat. Sedangkan dalam Syiah, imam dianggap telah ditentukan secara ilahi dan memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi. Cabang Syiah terbesar yang ada saat ini dikenal dengan nama Syiah 12 Imam atau Itsna Asyariyah. Kelompok ini meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad, ada 12 imam yang menjadi penerus kepemimpinan spiritual umat Islam. Para imam ini diyakini memiliki pengetahuan agama yang sangat mendalam dan dianggap sebagai penjaga ajaran Islam yang murni. Yang menarik, menurut kepercayaan mereka, imam yang ke-12 tidak wafat seperti imam-imam sebelumnya. Mereka percaya bahwa imam terakhir tersebut masuk ke dalam keadaan gaib atau tersembunyi dari dunia, dan suatu saat nanti akan kembali sebagai Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan di dunia. Keyakinan tentang imam gaib ini menjadi salah satu elemen penting dalam teologi Syiah dan sangat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap sejarah, politik, dan masa depan umat Islam. Namun sejarah Syiah tidak hanya dibentuk oleh teori kepemimpinan. Ada satu peristiwa yang menjadi titik paling emosional dalam identitas Syiah, sebuah tragedi yang sampai hari ini masih dikenang setiap tahun oleh jutaan pengikutnya di seluruh dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun 680 M di sebuah tempat bernama Karbala. Dan dari sinilah sejarah Syiah memasuki babak yang jauh lebih dramatis. Peristiwa Karbala adalah salah satu tragedi paling terkenal dalam sejarah Islam. Bagi umat Syiah, peristiwa ini bukan hanya sekadar kejadian sejarah, tetapi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan pengorbanan demi kebenaran. Tragedi ini terjadi pada tahun 680 M ketika Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, menolak untuk memberikan bayat atau sumpah setia kepada Khalifah Yazid dari dinasti Umayyah. Husain menilai kepemimpinan Yazid tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena penolakannya itu, Husain bersama keluarga dan sejumlah kecil pengikutnya melakukan perjalanan menuju Kufah, sebuah kota di Irak yang saat itu menjanjikan dukungan kepadanya. Namun sebelum sampai ke Kufah, rombongan Husain dihadang oleh pasukan besar yang setia kepada Yazid di padang Karbala. Jumlah mereka sangat tidak seimbang. Husain hanya memiliki puluhan pengikut, sementara pasukan lawan berjumlah ribuan. Dalam kondisi terkepung dan tanpa persediaan air yang cukup, Husain dan para pengikutnya akhirnya dibunuh dalam pertempuran yang sangat tidak seimbang. Kematian Husain di Karbala meninggalkan luka yang sangat dalam bagi para pendukung keluarga Nabi. Peristiwa ini kemudian menjadi simbol pengorbanan besar dalam tradisi Syiah. Setiap tahun, mereka memperingati tragedi ini dalam perayaan Asyura sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Husain. Dalam banyak komunitas Syiah, peringatan Asyura dilakukan dengan berbagai ritual berkabung. Tujuannya bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga mengingatkan bahwa melawan kezaliman adalah bagian dari nilai moral yang harus dijaga. Selain itu,
Ada fakta lain yang sering tidak disadari banyak orang, secara global, Syiah sebenarnya merupakan kelompok minoritas dalam dunia Islam. Diperkirakan hanya sekitar 10–15% dari seluruh populasi Muslim dunia yang menganut Syiah. Mayoritas Syiah berada di beberapa negara seperti Iran, Irak, Azerbaijan, dan Bahrain. Iran sendiri merupakan negara dengan populasi Syiah terbesar di dunia dan memainkan peran penting dalam perkembangan politik serta pemikiran Syiah modern. Meskipun memiliki perbedaan dengan Sunni, sebenarnya banyak aspek dasar yang tetap sama. Al-Quran yang digunakan sama, Nabi yang diyakini juga sama, dan prinsip dasar seperti rukun Islam tetap diakui. Namun perbedaan sejarah dan pandangan tentang kepemimpinan membuat kedua tradisi ini berkembang dengan identitas yang berbeda selama lebih dari 1000 tahun. Banyak peneliti juga menyimpulkan bahwa konflik antara Sunni dan Syiah yang terjadi di berbagai wilayah dunia tidak selalu murni konflik teologi. Dalam banyak kasus, konflik tersebut seringkali diperparah oleh faktor politik, kekuasaan, dan persaingan antar negara. Karena itu, memahami sejarah Syiah secara lebih dalam sebenarnya membantu kita melihat bahwa perbedaan dalam dunia Islam memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan kompleks. Dan sampai hari ini, sejarah tersebut masih terus mempengaruhi dinamika politik, budaya, dan identitas umat Islam di berbagai belahan dunia.